harapkan dari workshop ini? Boleh ada 1-2 yang angkat tangan ingin bicara? Siap, siap. Silakan. Dari peserta, kita biar tahu juga nih pesertanya demografinya dari mana aja nih. Ada yang mau ini sharing sedikit apa yang diharapkan dari workshop ini dan bagaimana tadi materinya? 1 menit aja. Ibu Ita Robo dari Undana. Oke. Terima kasih untuk kesempatan diberikan. Perkenalkan, saya Robo. Saya dari Universitas Nusa Cendana di Nusa Tenggara Timur. Salam Datang. Selamat datang. Ya, jadi sebenarnya dibukakan banyak hal sih dari penyampaian materi soal pergerakan perjuangan perempuan dan kaitannya dalam dalam proses kemerdekaan negara Indonesia. Jadi sebenarnya perempuan tuh punya banyak peran di dalam pembentukan sebuah negara, tetapi mungkin kurang disoroti ataupun mungkin kami yang kurang mencari informasi-informasi tersebut. Nah, bisa dilihat bahwa perempuan-perempuan di awal pembentukan negara tuh memiliki semangat dan antusiasme yang sangat-sangat kuat. Dan ya lewat workshop ini saya juga belajar bahwa jangan padamkan semangat, maksudnya sebagai perempuan untuk terus bertumbuh, menghasilkan karya, karena sebenarnya itu juga sebagai bagian dari kita turut berkontribusi dalam pembangunan sebuah negara. Jadi harapan saya setelah mengikuti workshop ini, ya saya juga lebih memiliki wawasan yang luas tentang peran perempuan, dan saya juga lebih bisa untuk ya memiliki semangat baru yang seperti yang dimiliki oleh perempuan-perempuan sebelumnya. Sekian sih Kak. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, jadi di sesi ini kita akan belajar penulisan esai dari segi teknis, gitu. Ya, oke. Mungkin satu lagi, ada yang ingin teman-teman ingin lebih menggali apa gitu dari belajar menulis esai. Satu lagi mungkin Mbak Mary Julie, masih ada nggak? Tadi kayaknya ada. Oke, kalau nggak ada lagi, agar waktu kita juga panjang, kita bisa langsung mulai ke Kak Idrus ya. Kalau di kelas nih kita manggilnya kakak aja ya. Waktunya untuk Kak muda Idrus. jadi ini. Ya, nanti kita jadi ada sesi pemaparan 1 jam, lalu 30 menit nanti kita untuk tanya jawab. Ya, silakan Kak Idrus, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Kanti, kawan saya Kanti, dan kawan-kawan di Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan. Jadi memang menulis, menurut saya itu sesuatu yang tidak bisa dihindari untuk kita lakukan sekarang ini. Dan satu hal yang harus sangat serius dipertimbangkan adalah faktor selain penulisnya, kita-kita itu sendiri, juga faktor pembaca. Jadi kalau kita menilai sebuah tulisan apakah itu berhasil atau gagal, itu tergantung dari pembacanya. Pembaca adalah raja dan ratu, harus diperlakukan dengan sangat istimewa. Jadi menulis, kalau saya bisa simpulkan, adalah sebuah usaha ikhtiar panjang untuk memikat para ratu dan raja ini, yaitu pembaca, untuk membaca mulai dari judul sampai ending, sampai paragraf terakhir. Ya, memang ini sebuah tugas yang tidak mudah,
Tapi lewat training seperti ini dan kesadaran bahwa saya menulis untuk siapa, hal ini bisa teratasi. Di sini saya sampaikan ada satu makalah, tapi saya tidak akan membacakan makalah ini paragraf demi paragraf. Saya akan mengutarakan beberapa contoh dalam perjalanan karir saya sebagai jurnalistik dan juga pembaca. Jadi apa yang kita lakukan ketika kita memikat pembaca itu? Pembaca memang tidak bisa salah dan pembaca itu kejam. Bukan nakut-nakutin ya. Saya pikir memang kalau kita masuk ke newsroom dalam dunia jurnalisme ya, di koran atau di majalah atau di online magazine itu memang kelihatan lah di situ ada seorang yang bisa mewakili pembaca, yaitu redaktur opini atau redaktur esai. Bagaimana dia memperlakukan esai-esai yang masuk untuk dimuat besoknya. Kadang memang saya kasihan melihat orang ini. Orang ini temperamennya tinggi sekali, tapi mungkin kepribadiannya tidak seburuk itu. Cuman memang tekanan dari kerjanya tinggi sekali. Dia misalnya dalam satu hari bisa ikut 4 kali rapat. Setelah itu dia menulis satu artikel, apalagi kalau tulisan itu yang namanya menulis editorial atau tajuk rencana sebuah majalah atau koran, itu tekanannya luar biasa. Dipastikan tensinya meningkat, tekanan darahnya meningkat, degup jantungnya juga semakin tinggi debarnya. Jadi orang ini tidak sabaran, si redaktur ini. Maka itu perlakukan dia dengan baik dengan tulisan kita. Yang pertama dia akan lihat, jadi dari tulisan yang dikirim itu dia lihat dari judulnya. Kalau judulnya sudah seperti makalah dalam rangka menegakkan Pancasila, dari awal udah seperti itu ya, mungkin dia sudah mulai kehilangan satu selera membaca. Setelah judul, dia mencoba bersabar untuk mengikuti paragraf pertama, lead. Kalau lead paragraf pertama ini sifatnya hanya mengutarakan sesuatu yang udah jelas, tidak ada yang baru, dan tidak ada tafsir yang baru. Dia mulai menarik nafas. Apa yang mau dikatakan pada paragraf pertama? Dia bergerak ke paragraf kedua. Ada lagi nggak yang baru nih? Ada lagi nggak sesuatu yang menarik minat dia? Soalnya saya sebagai pembaca di mata dia itu harus mendapatkan hiburan dari membaca ini. Kalau paragraf kedua tidak ada juga yang sifatnya, jadi sifatnya sampai paragraf 2 itu masih stating the obvious. Stating the obvious itu artinya menyatakan sesuatu yang sudah jelas. Ya. Nah, dia mulai kehilangan selera pembaca. Paragraf ketiga dia mencoba baca, ya tentu saja ya, makin lama kesabarannya itu semakin tipis, kemarahannya semakin meningkat. Tidak ada juga. Akhirnya dia nyerah, bendera putih. Oh, ini tidak ada masa depan dengan esai yang dikirimkan. Padahal kalau dia sabar sebentar saja, pada paragraf keempat atau paragraf kelima ada mutiara pemikiran yang hebat di situ. Jadi memang ini berkaitan dengan kondisi real di majalah atau di koran. Saya mencoba menyetarakan kondisi ini dengan pembaca yang kejam saya gambarkan tadi. Pembaca memang tidak bisa menunggu terlalu lama untuk suatu klimaks atau gagasan besar, suatu ungkapan keindahan pada awal-awal itu, karena pembaca memang harus dipikat dari awal. Dan
esai yang dituliskan dengan berdarah-darah, malam-malam begadang, dua cangkir besar kopi habis untuk satu makalah itu sendiri. Akhirnya dianggap gagal. Padahal itu gagal pada awal. Maka itu saya membubuhkan judul berawal dari kesan pertama pada makalah yang saya buat itu. Apalagi yang menyebabkan orang tidak tertarik pada esai itu sendiri. Nanti saya akan sampai pada soal yang tertarik. Yang menyebabkan orang kehilangan selera membaca adalah bahasa, cara ungkapan yang tidak simpatik dan terlalu dingin, terlalu kaku, itu membuat orang kehilangan minat untuk membaca. Kenapa tulisan bisa menjadi kaku? Saya mendeteksi ada dua sebabnya. Yang pertama, kalau orang terlalu banyak berkecimpung di dunia spesialisnya, ya, misalnya para dokter hanya bergaul dengan para dokter, insinyur dengan para insinyur, maka bahasanya menjadi sempit. Dan tempat yang tepat untuk dia mengutarakan pendapatnya, argumentasinya, pengetahuannya yang istimewa adalah di jurnal yang sempit itu. Ingat, kita tidak menulis untuk komunitas, apalagi subkomunitas. Ketika kita menulis esai, apalagi seperti yang diharapkan oleh Kementerian Anak dan Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan ini, kita berbicara kepada khalayak umum, bukan komunitas spesifik. Kita tidak berbicara kepada khalayak masjid, jemaah masjid atau jemaat gereja, karena memang kosakatanya pun berbeda, pemahaman orang di luar komunitas itu pun beragam. Kepada siapa saja yang bisa membaca esai ini, saya tuliskan. Intinya seperti itu. Maka itu seorang spesialis seperti dokter yang pintar tapi tidak bisa menulis untuk khalayak umum yang saya sebutkan tadi, itu kurang mendapat tempat di hati pembaca. Kita juga mencoba untuk meraba kemana sebenarnya atau siapa audiens saya yang paling besar. Di antara para pakar komunikasi itu ada semacam kesepakatan. Kalau saya menulis sesuatu, apakah itu esai, opini yang sifatnya, esai di sini opini ya. Bayangkan pembaca saya adalah seorang anak SMA atau bahkan SMP yang kritis. Jangan bayangkan pembaca tulisan saya adalah para pakar. Kalau kita bayangkan doktor, para master yang membacanya, maka tulisan kita akan menjadi lebih teknis, kadang-kadang lebih filosofis. Karena memang audiensnya mungkin menuntut seperti itu. Tapi kalau kita mengubah perspektif ini, tulisan saya harus dibaca oleh khalayak seluas-luasnya, maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang umum dan mencoba menyatakan suatu tanpa berbelit-belit, tanpa membuat para pembaca melihatnya dengan kening berkerut. Jadi disitulah tantangannya menggunakan bahasa. Kita lihat ada penumpulan, saya menyebutkan penumpulan itu, penyempitan penggunaan bahasa di kalangan para spesialis. Yang kedua, penyempitan atau penumpulan penggunaan bahasa itu juga terjadi di antara kita, para penulis mula yang awal, yang mencoba mengirimkan artikel ke majalah, ke koran, dengan harapan seminggu lagi
akan ada respon dari si koran dan berharap sekali bahwa tulisan kita akan dimuat di koran tersebut. Apa yang terjadi kalau kita mengirimkan satu tulisan kepada media massa itu sendiri? Biasanya kalau kita kurang menguasai persoalan yang kita tuliskan, bahasa kita menjadi kaku, menjadi dingin, menjadi statis. Karena apa? Artikel tersebut ditulis dengan kekhawatiran supaya tidak kita melakukan kesalahan. Kita menulis persoalan hukum, penegakan hukum di Indonesia setelah 50 tahun merdeka. Tapi kita tidak menguasai masalah. Kita akan jadi sangat rigid, ekstra hati-hati menulis hukum. Siapa tahu saya membuat kesalahan dari paragraf pertama, paragraf kedua. Jadi tulisan kita menjadi sangat dikuasai oleh teks lain. Karena ini termasuk gejala penumpulan kedua. Akibatnya membosankan tulisan yang seperti itu. Kalau kita menguasai masalah, tulisan itu menjadi sangat plastis, fleksibel. Orang yang menguasai persoalan tentu dikuasai dengan membaca, dengan ngobrol, wawancara. Pokoknya kita bisa menginternalisasi pengetahuan itu untuk diri sendiri. Kalau kita bisa menguasai masalah, tulisan kita pun bisa apa aja, bisa menjadi apa aja. Kita bisa mencemooh tanpa mencemooh. Kita bisa memukul tanpa memukul. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan pengibaratan. Tapi ini memang tidak selalu mudah dilakukan. Satu lagi yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan akan melukiskan persoalan. Itu juga suatu teknik yang sangat sering digunakan. Kita bisa mencela orang tanpa mencela dengan tulisan. Misal kita bisa menilai pertunjukan musik di gedung kesenian minggu lalu itu adalah pertunjukan terburuk. Tapi kita tidak nyatakan, tapi kita hanya gambarkan bagaimana suara klarinet begitu sangat buruknya, sumbang, sementara paduan suara tidak bergerak sejalan dengan klarinet yang di depan. Jadi kita hanya butuh mendeskripsikan, melukiskan, memotret suasana itu dengan kata-kata tanpa menyatakan pertunjukan itu jelek. Begitu juga performa atau pencapaian seorang politikus. Nah, dikit lagi kita akan masuk dalam bulan yang sangat politis, dalam tahun yang sangat politis. Kita hanya menyampaikan apa yang telah diraihnya selama ini. Dan yang paling hebat adalah dia hanya mampu berkampanye di satu daerah sempit saja, misalnya. Itu ironis sekali. Jadi tidak perlu mengatakan dia seorang politikus yang buruk, tapi jelas sekali gambaran yang kita tangkap, yang pembaca tangkap dengan itu. Jadi tadi kita telah menyarikan pertama persoalan bagaimana memikat pembaca atau pentingnya pembaca untuk dipikat, apa aja yang harus diperhatikan, faktor bahasa. Sekarang kita bicara tentang bagaimana memikat pembaca. Ya pembaca itu udah kejam, udah sewenang-wenang, dia mencampakkan artikel yang luar biasa itu. Kita tulis semalaman,
Yang pertama tentu saja kita berikan judul yang menarik. Paragraf pertama juga yang menarik. Bagaimana membuat judul yang baik? Ya, kita buat. Ya ada memang standarnya, semacam standar. Cukup bukan judul yang terdiri dari 5 kata, paling banyak. Dalam perjalanan ke penulisan ada beberapa penulis-penulis istimewa yang bahkan membubuhkan judul 1 kata aja untuk mewakili sebuah esai yang cukup panjang. Ya, ini tentu saja ada seorang misalnya Putu Wijaya. Putu Wijaya selalu memberi judul yang istimewa. Misalnya ketika dia melukiskan situasi yang sangat hektik, sangat centang perenang, ada salah satu esainya yang berjudul Plong. Plong artinya lega. Di antara para penulis yang membubuhkan 1 kata untuk tulisannya itu ada juga Gunawan Muhammad. Dia juga esaiis. Dia esaiis yang bertahan dari akhir tahun 70-an sampai sekarang ya. Jadi dia bertahan sebagai esaiis sudah 30-an tahun memang. Dan setiap minggu tulisannya muncul di majalah Tempo, catatan pinggir. Kita semua tahu mungkin. Tapi ada yang konsisten dalam tulisan-tulisannya. Judul tentu saja konsisten. Judul hanya dibubuhkan 1 kata. Misal Pulang. Atau Bung Karno. Dia bercerita tentang perjalanan Bung Karno dalam 1 episode hidup pemimpin itu. Dia bicara tentang banyak tokoh dunia, dan satu yang bisa dia lakukan dengan esainya, dia bisa memikat pembaca, terutama pembaca yang sensitif di sini ya, memikat pembaca dari judul paragraf awal sampai paragraf akhir. Disinilah yang tadi kita sebutkan sebagai letak sukses sebuah karangan. Karangan dianggap gagal kalau orang dari lihat judulnya aja udah tidak tertarik. Kalau ya untung-untung si pembaca cukup sabar untuk mengikuti sampai paragraf kedua. Pembaca yang pembosanan pasti ya dia lihat paragraf pertama sudah tidak menarik, ya udah dicampakkan ke tong sampah tulisan seperti itu. Tapi tidak semua pembaca sejahat itu. Cuman biar aman, kita perlu beranggapan bahwa pembaca memang sosok yang kejam terhadap tulisan-tulisan itu. Bahkan kadang-kadang dia belum baca apa-apa, dia udah bilang, tulisan tidak bagus karena saya tidak mengenal penulisnya. Ini lebih kejam dari pembunuhan ya, kalau udah seperti itu. Tapi kenyataan ini harus kita telan meskipun pahit. Dan sebagai penulis, memang kita harus punya mental yang tangguh. Setiap kali ditolak, setiap kali pula kita menuliskan lagi. Syukur-syukur ada kritik dari penolakan itu. Kalau kita mengirimkan ke media massa. Maka memang tidak ada yang akhirnya membuat seorang penulis putus asa. Penulis memang dibuktikan lewat kuatnya mental. Ya. Penulis adalah proses terus-menerus, ya, yang disempurnakan dari satu karya ke karya lain. Kita kembali ke penulisan. Tadi kita berbicara soal tulisan yang mandek, tidak bergerak, yang biasa tulisan para spesialis atau super spesialis dan orang yang tidak menguasai masalah. Jadi bahasanya tidak plastis, dia menjadi takut salah, kaku. Ya di situ memang tidak tampak greget dalam tulisan itu. Padahal
Ingat, pembaca ingin dipikat dari awal, dari judul sampai akhir. Soal bahasa, gunakanlah bahasa yang sederhana, yang simple. Seolah-olah itu bisa dibaca seolah-olah kita menuliskan untuk kawan-kawan SMP atau SMA yang kritis terhadap tulisan kita. Jadi coba ungkapkan tulisan-tulisan itu ya, semudah mungkin. Kalau kita bisa sederhanakan hal-hal yang sulit, kita lakukan itu. Meskipun nggak mudah. Tapi disitulah letak tantangan dan perjuangan kita. Memudahkan hal-hal yang sulit. Tentu saja kawan-kawan SMA atau SMP belum pernah mendengar teori republiknya Plato misalnya. Republik misalnya. Apalagi teori komunikasinya Habermas atau dialektikal materialismenya Marx. Itu kan terlalu jauh untuk disampaikan kepada kawan-kawan SMA atau SMP. Tapi utarakanlah dengan kata-kata yang sederhana, contoh itu akan bisa diterima dengan baik. Jadi saat ketika kita menyampaikan gagasan dengan bahasa yang sangat rumit, itu sebaiknya kita akhiri. Kita gantikan dengan bahasa kita yang lebih sederhana. Mudah-mudahan itu akan menjadi sarana komunikasi yang efektif. Ya. Kemudian saya akan menyampaikan, oh iya, saya lupa, ada materi yang saya sampaikan kemarin itu bisa nggak ditayangkan dengan bantuan panitia ya, untuk disampaikan di layar, sehingga kawan-kawan juga bisa membacanya gitu ya. Host, apakah dapat membantu? Iya, jadi kemarin itu, sebelum ini ada satu PowerPoint juga, mungkin nanti saya akan pakai yang itu. Yang sekarang mungkin saya akan habiskan. Nah ya, oke, stay this way. Jadi sampai di sini dulu. Nah, saya akan selesaikan makalah yang tadi saya sampaikan itu. Jadi ada penumpulan sudah. Sekarang untuk mengetahui bahwa tulisan kita itu layak diterima atau tidak oleh satu audiens, satu kelompok audiens atau di media massa. Nah, itu memang sebaiknya kita mengenal media massa tersebut. Kita mengenal audiens kita. Audiens kita audiens umum. Tapi tentu saja di antara yang umum itu ada yang mayoritas di sana. Kalau kita mengirimkan tulisan misalnya ke Republika, ya sebaiknya memang jangan tulisan yang terlalu kritis terhadap gaya Islamnya Republika gitu. Begitu pula kalau kita mengirimkan tulisan kepada misalnya Merdeka, rakyat Merdeka yang nasionalistis itu, jangan terlampau agresif dalam misalnya mengkritik tokoh-tokoh nasional seperti Bung Karno. Jadi saya pikir sensitivitas ini tentu sebagai bekal pengetahuan saja, tapi itu menjadi penting. Meskipun syukurnya ya media di Indonesia cukup banyak, jadi seandainya tulisan kita ditolak oleh satu media atau satu audiens, kelompok audiens, kita bisa mengirimkan kepada yang lain. Tapi dengan keyakinan bahwa tulisan kita itu cukup bagus ya, cukup bisa menerima, bisa diterima oleh audiens yang mengharapkan tulisan berkualitas. Ya. Kemudian setelah faktor ideologi, ya saya pikir memang yang terakhir itu sebelum kita mengirimkan tulisan, sebaiknya
kita baca sekali lagi supaya tidak ada kesalahan kata-kata, tidak ada typos, dan tak ada kata-kata yang pengulangan yang mubazir. Jadi ekonomi kata istilahnya. Kita membuat satu kalimat dengan baik, tidak terlalu panjang. Kalimat-kalimat pendek itu lebih mudah dicerna, meskipun di sini nanti kita akan berkenalan ya sebenarnya. Ada tulisan-tulisan panjang yang tidak membuat pembaca capek. Satu kalimat misalnya mengandung sampai 20-30 bahkan kata. Ya, tapi untuk menjadi ahli dalam bidang ini, dalam tulisan-tulisan panjang, itu dibutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang luar biasa. Jadi ada atau nak dak kalau jadi ada dakit pun awak pai ada ya. gaya Bisa penulisan. tolong dibantu, ada yang bocor, tolong di mute. Iya. Jadi ada saya mendeteksi ada 2 genre penulisan yang biasa kita anut di media massa. Yang pertama, ini dari dua orang penulis besar ya. Yang pertama Ernest Hemingway, nanti kita akan bicarakan tentang dia. Tulisannya pendek-pendek. Yang kedua Gabriel Garcia Marquez. Dua-duanya wartawan, dua-duanya pemenang hadiah Nobel. Kalau yang pertama Hemingway, tulisannya pendek-pendek, satu kalimat terdiri dari 4 kata, 5 kata, 6 kata udah cukup. Tapi kalau Gabriel Garcia Marquez menuliskan sampai satu kalimat itu bisa sampai 2 halaman, 3 halaman buku, bahkan lebih dari itu. Itu menunjukkan penguasaan persoalan yang luar biasa dan orang tidak bosan membacanya. Padahal itu memang suatu pekerjaan yang sangat sulit. Ya, saya pikir saya akan sudahi itu dengan satu statement di sini. Ya, saya ingin mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas bukanlah satu-satunya jalan kebenaran agar karya seorang penulis dapat diterbitkan di media massa misalnya. Saya sendiri seorang yang belajar, seorang wartawan adalah mahasiswa seumur hidup. Dia tidak pernah lulus. Begitu dia merasa lulus, dia telah menjadi seorang pejabat. Saya pikir saya sudahi pembahasan mengenai masalah makalah saya. Kita akan bergegas ke materi. Esai yang keren itu adalah ini, titik, ada titiknya 78. Ya, kita mulai dengan mungkin slide kedua ya. Oh, udah. Ya, oke. Jadi tulisan yang baik itu harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, tulisannya jelas. Tulisannya tidak abstrak, meskipun dia berbicara soal filsafat, tapi ungkapannya itu jelas. Maunya seperti ini kalimatnya. Ini kita bicara tentang menulis kalimat. Mulai dari menulis kalimat, memilih kata yang tepat untuk disampaikan kepada audiens. Kejelasan gagasan itu menjadi penting. Tadi mungkin saya belum menyatakan apa sih yang penting diungkapkan kepada pembaca. Yang pertama, gagasan, ya, ide itu yang utama. Maka itu orang berharapan ada sejak awal gagasan baru di situ. Jadi tidak seperti tulisan-tulisan ilmiah yang diawali dengan introduction yang panjang, kan abstrak dengan pendahuluan yang panjang. Tulisan esai yang baik adalah yang padat, langsung straight to the point. Seandainya kita ingin menuliskan tesisnya tentang pemerintah yang sekarang itu sudah menjalankan fungsinya bahkan melampaui limit kemampuannya, melampaui batas kemampuannya. Nah, itu diungkapkan di paragraf pertama.
dalam kalimat yang jelas dalam lead itu. Tidak usah mengaburkan, soalnya mengaburkan kata-kata itu akan membuat audiens kita tidak menangkap dengan baik. Sayang sekali kalau dari awal kita belum bisa meyakinkan pembaca. Jadi jelas itu keharusan. Yang kedua ringkas, simple. Yang terakhir di sini fokus. Jadi 3 hal ini tidak boleh dilupakan sepanjang kita menulis esai. Menulis esai, menulis opini, menulis pendapat, menulis analisis, semuanya itu sama. Esai ya. Esai bisa disebut tulisan opini oleh Tempo, pendapat oleh koran Tempo. Di tempat lain juga ada istilah khusus, tapi semuanya esai. Esai di media massa. Kita bergerak ke yang slide selanjutnya. Nah, tadi kita bicara tentang 2 tokoh ya. Hemingway orang Amerika. Gabriel Garcia Marquez orang Amerika Latin. Dua-duanya bisa bahasa Spanyol. Kalau Marquez mungkin Bolivia dia, Bolivia. Kalau Hemingway orang Amerika yang sering terbang ke Kuba, dia wartawan. Salah satu karyanya memenangkan hadiah Nobel untuk sastra. Tapi yang terkenal tentang dia adalah liputannya tentang perang saudara di Spanyol. Situ dia ungkapkan dalam bahasa-bahasa yang simple, sederhana. Menggambarkan suasana perang, melukiskan seorang yang baru terhindar dari kematian atau yang akan mati. Semuanya dilukiskan dalam bahasa yang langsung, sederhana, ringkas. Jadi kenapa ringkas itu penting? Karena tulisan yang ringkas tanpa kata-kata yang mubazir, pengulangan-pengulangan yang tidak perlu, itu penuh vitalitas. Apalagi kalau diungkapkan dengan kalimat aktif, bukan kalimat pasif. Kelihatan tulisan ini bergerak, mempunyai vitalitas. Apalagi sarannya? Supaya kita bisa menulis dengan gaya Hemingway yang pendek-pendek, istilahnya dalam musik staccato. Jadi kuasai gagasan atau laporan dengan baik. Lalu tuliskanlah. Bahkan menurut Hemingway, setelah menguasai gagasan dan laporan itu, lupakanlah kita menuliskan dengan bahasa kita sendiri. Meskipun ini kan ya itu Hemingway, saya bukan dia misalnya. Tapi saran dia seperti ini udah sangat bisa diikuti ya. Ya sekali-sekali kita bisa nyontek lihat laporan kita sendiri, tapi ya kita coba menguasai masalah dengan sangat baik sehingga bahasa kita pun menjadi tadi apa? Lentur, fleksibel. Jadi tidak memboskan. Nah, saran dia juga pilih angle. Nanti kita akan berbicara tentang angle, sudut pandang. Angle ini menjadi sangat menentukan. Kadang di awal-awal tulisan, angle ini seperti musuh buat kita. Karena apa yang kita mau tuliskan itu tampak dalam angle. Angle ini arah ya, atau tujuan sebuah tulisan. Atau tesis bahkan dalam sebuah tulisan. Angle sudut pandang artinya di sini ya. Bukan malaikat ya, angle. Maka itu kita lanjutkan ke ini selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, Hemingway ini berbeda dengan tadi Gabriel Garcia Marquez ya. Kita nggak usah berpretensi untuk menulis tulisan panjang dulu, kecuali kita mempunyai eksperti, kemampuan untuk itu. Kita pakai gaya Hemingway dulu. Ya, kita lanjut slide selanjutnya bisa. Ya. Angle ini kawan kita yang akan membuat
tulisan terfokus. Tadi ingat ada 3 itu ya, tadi ringkas, fokus, dan jelas. Nah, ini fokus, kita berbicara tentang fokus lewat angle tulisan. Di sini digambarkan angle lewat satu ilustrasi. Ini suasana di Jakarta sebetulnya. Kalau kita mau ke arah kota, kembali ke slide yang tadi, coba. Ini terlalu cepat. Kembali ke slide yang sebelumnya bisa. Ya. Jadi kalau kita mau bergerak ke arah kota, mau ke kota namanya. Kota itu salah satu bagian dari Jakarta, di sentral Jakarta. Jangan mengambil arah ke Kebayoran Lama atau ke Pancoran. Tapi kita ambil arah yang tepat ke tujuan. Kita mau ke Kebayoran Lama, jangan ke arah Pancoran. Kita mungkin akan ketemu Kebayoran Lama, tapi 2 hari kemudian mungkin. Jadi angle ini memberikan kita arah untuk tulisan, dan ini juga akan membantu kita dalam riset nanti. Ketika kita udah mendapatkan angle dari tulisan, kita akan mudah menemukan bahan untuk mendukung ide-ide kita dengan lebih mudah di perpustakaan, lewat Google, lewat macam-macam. Jadi angle ini adalah kawan kita yang sangat baik, sangat menolong. Cuman memang kita harus fokus dulu sebelum menuliskan apa angle yang baik. Ketika Ibu Gungtri mengungkapkan perbedaan antara perempuan di masa Orde Baru dengan di masa sebelumnya, itu mungkin kita teringat satu angle, satu sudut pandang. Mau di mana di bawah tulisan kita. Misalnya, perbedaan kondisi perempuan atau status perempuan di masa Orde Baru dan Orde Lama. Itu angle, sudut pandang. Atau persamaan status perempuan di masa Orde Baru dan masa penjajahan Jepang. Itu angle juga. Angle kita kembali mencoba meneropong apa yang diungkapkan oleh Ibu Gungtri tadi. Tentang peran perempuan dalam menjunjung negara. Yang tentang perempuan yang tidak lagi bertugas dalam lingkup yang domestik, rumah tangga. Perempuan yang telah melangkah keluar dari rumah tangga, dari tanggung jawab rumah tangganya. Jadi perempuan yang berbicara tentang negara. Misal, konsep negara di mata perempuan di masa sebelum kemerdekaan. Itu angle. Lebih bagus, angle ini juga aktif. Misalnya, progres atau kemajuan perempuan sebelum kemerdekaan dalam menyadari keindonesiaan. Nah, itu angle. Angle ini kita rumuskan sebelum kita tuliskan. Saya akan lebih berlama-lama dalam hal angle, karena ini merupakan bagian yang sangat penting dalam menulis. Dari angle ini pula, kita akan membuat outline. Jadi perencanaan dalam sebuah tulisan, esai, atau opini, atau pendapat, itu sangat tergantung pada angle sudut pandang. Seandainya saya bukan ahli dalam tata negara, tapi saya tetap bisa menuliskan tentang
peran perempuan dan rakyat umumnya dalam negara atau di mata negara. Itu dengan sudut pandang tertentu, dengan angle tertentu. Kalau dikotomi, misalnya, kalau para ahli menuliskan, para ahli tata negara, misal menuliskan posisi rakyat di dalam negara otoriter, misalnya. Itu sangat luas cakupannya, sangat membutuhkan kemampuan hukum tata negara. Tapi kalau kita menyempitkan angle kita menurut sesuai kemampuan kita, nah disitulah angle berperan. Kita pilih apa? Peran ibu-ibu, emak-emak, ya. Emak itu masih kontroversi kita bicarakan, tapi ini gimmick supaya kita bisa masuk ke dunia kini. Peran emak-emak dalam dalam pengenalan nasionalisme, misalnya, di masa reformasi. Nah, dari situ kita masuk ke dunia kontemporer yang lebih terfokus. Peran emak-emak di mana, misalnya di Tanjung Priok, di daerah yang sangat kita kenal, di mana Indonesia, kata Indonesia jarang sekali disebut. Tapi dari sana muncul sebuah gagasan tentang kita ini punya satu negara yang antara lain diwakilkan oleh Sang Merah Putih. Angle-angle spesifik ini yang tidak terjamah oleh para ahli, para doktor untuk menuliskan, kita ambil. Ini menjadi tulisan yang sangat cemerlang, tanpa penguasaan yang sangat istimewa, tapi kita sangat menguasai persoalan yang spesifik itu sendiri. Jadi kerangka teori yang dibaca beratus halaman itu tidak teramat perlu di sini. Ketika kita berhasil melukiskan satu kondisi tentang perjalanan atau perjuangan emak-emak di satu daerah minim untuk menegakkan nasionalisme atau memperkenalkan negara Indonesia. Inilah yang saya pikir angle-angle yang spesifik ini yang akan sangat membantu kita menuliskan. Mudahnya dia mulai kelihatan seperti kawan kita sekarang, ya. Kalau tadi kadang-kadang terlalu banyak yang kita harus rumuskan, dia seperti musuh. Sekarang mulai kelihatan seperti kawan yang akan menolong kita. Angle ini pula yang akan membantu kita untuk merumuskan outline tulisan. Outline itu apa? Outline adalah kerangka tulisan yang kita bubuhkan sebagai pointers demi pointers, point demi point, titik demi point, yang akan akhirnya membuat satu tulisan yang utuh. Perjalanan Indonesia tadi itu jelas sekali, terdiri dari pointers. Di masa pra-kemerdekaan, bahkan sebelum 1830, kan tadi disebutkan bahwa 1830 memang terjadilah yang namanya kolonialisme Belanda. Oke, itu. Tapi sebelum itu kan memang Indonesia terdiri dari kerajaan demi kerajaan. Nah, outline ini akan sangat membantu tulisan kita. Misal, kita angkat tema agak global deh, ya, agak global. Di sini ada kita di tahun 2021 ini kita menemukan 2 orang politikus perempuan yang sangat istimewa prestasinya. Yang pertama itu Angela Merkel, seorang kanselir Jerman. 3 kali dia terpilih sebagai kanselir Jerman. Dan yang paling mencorong prestasinya, dia tidak hanya diangkat
oleh partainya, tapi seluruh Jerman mengakui kepemimpinan dia, dan kepemimpinannya seperti apa? Kepemimpinan yang sangat manusiawi dan moralistik, ya. Dia sangat punya kemanusiaan terhadap para imigran. Yang kedua contohnya adalah Jacinta Ardern. Jacinta ini Perdana Menteri Selandia Baru. Dia baru terpilih, tapi kelihatan perannya tidak sebagai pemimpin partai, melainkan pemimpin negara. Jacinta salah satu pencapaian yang istimewa itu ketika dia merangkul minoritas Muslim di Selandia Baru, kalau nggak salah di Wellington, ketika masjidnya kedatangan seorang ekstremis sayap kanan. Dia menembaki masjid itu tahun lalu, saya lupa nama masjidnya, sehingga banyak sekali jamaah masjid yang tertembak mati. Dan bagaimana dia bersimpati, berempati terhadap minoritas Islam di sana, itu sangat kelihatan warna kemanusiaannya. Di sini dua perempuan istimewa itu telah menempatkan diri sebagai negarawan ketimbang politikus. Jadi sebenarnya sih saya berharap memang inilah kepemimpinan perempuan yang kita harapkan. Dan memang saatnya perempuan masuk ke dunia politik dan menampilkan contoh-contoh terbaik. Ya. Oke, kita kembali lagi kepada tulisan Engel. Jadi Engel ini kawan kita yang bisa membuat, bisa melahirkan outline kerangka tulisan misalnya tulisan tentang tentang analogi zaman Jepang dengan Orde Baru. Status perempuan di zaman Jepang seperti ini dan Orde Baru sami mawon, sama juga seperti itu. Jadi kita mengalami digresi, bukan progresi, bukan kemajuan tapi kemunduran dalam sejarah. Nah, kita mulai dengan tulisan seperti ini. Lead-nya, apa yang dicapai Orde Baru memang tidak jauh berbeda dengan yang dijangkau oleh pemerintahan Jepang pada periode 42-45. Misalnya seperti itu. Lead tulisan seperti ini, setelah lead, sebuah tulisan akan membutuhkan apa? Ada lead, kemudian supporting argument. Karena ini. Misalnya, kita sampaikan persoalan seorang kepala instansi akan seorang istri kepala instansi otomatis akan menjadi ibu kepala instansi itu sendiri. Jadi apa yang dicapaikan oleh suami itulah yang dicapai oleh istri. Nah, ini contoh-contoh yang sangat mengecilkan perempuan itu kita sampaikan di situ. Tapi kenapa sih kok kita seperti mengulangi periode Jepang di zaman Orde Baru itu sendiri? Nah, pada poin kedua kita bubuhkan memang otoritarianisme itu tidak banyak berubah di zaman Jepang dan zaman Orde Baru. Kita bicara tentang otoritarianisme. Dan birokrasi, kita tambahkan lagi supporting argument, supporting data dengan itu contoh. Kita tambahkan setelah otoritarianisme, birokrasi di zaman Jepang dan dibandingkan di zaman kini, di zaman Orde Baru. Demikianlah kita sudah mendapatkan 3 poin di situ. Nah, sekarang kalau syukur-syukur ada data. Data tentang apa? Data tentang apa aja yang menunjukkan memang otoritarianisme itu sangat dominan. Otoriter misalnya pemerintah yang represif terhadap ekspresi rakyatnya.
Apa yang dilarang di zaman Jepang, dilarang pula di zaman Orde Baru. Kebebasan berpendapat misalnya. Tapi semua ini disampaikan dalam kalimat-kalimat yang argumentatif. Soalnya kita berbicara tentang esai. Esai itu gagasan yang pertama. Gagasan tadi analogi antara zaman Jepang perempuannya dan zaman Orde Baru. Kita buat lagi pointer sampai yang terakhir. Mungkin di sini ada 15 pointer, pokoknya sekitar 14, 13, 14, 15 pointers ya. Seandainya kita mau buat 2000 kata tulisan. Kita buat outline atau kerangka yang terdiri dari titik-titik. Setiap titik kita kembangkan dalam satu paragraf. Satu paragraf terdiri dari 4 sampai 5 kalimat. Mudah-mudahan jelas, kalau enggak nanti kita bicara lebih detail lagi. Memang waktu saya cukup singkat untuk menyampaikan ini semua. Tapi kita, untuk menghemat waktu, kita bergerak ke slide selanjutnya deh. Nah, ini simplicity. Simplicity mendukung poin tentang kejelasan tadi. Jelas, jelas, ringkas, dan fokus tadi ya. Tugas penulis adalah menyederhanakan yang kompleks, tapi dia tidak menjadi reduksionistis ya. Misalnya apa? Reduksionistis. Misal ya, kita sekarang ini selalu menyebutkan komunisme itu ateis, begitu saja. Ya selain ateistis, komunisme itu ini juga. Jadi dia tidak hanya bisa digambarkan dalam satu karakter kriteria aja. Begitu juga orang yang menyebutkan misalnya Islam itu fanatik. Apa maksudnya? Jadi tidak bisa sesederhana itu. Cuman menyederhanakan yang kompleks memang ini butuh usaha untuk memikirkan ulang, memparafrasekan ya, menuliskan kembali apa yang kita pikirkan dengan kata-kata yang kita pilih. Tulisan yang simpel ini memudahkan dengan dimudahkan dengan pengibaratan, dengan analogi, infografik, data, ungkapan data ini juga sangat diperlukan dalam tulisan-tulisan esai. Tentu saja yang memang tidak misalnya kalau di media massa tidak semua tulisan bisa memuat infografik. Sedikit sekali, kecuali ketika kita bicara soal ekonomi makro dan mau gak mau harus ada gambaran infografik, itu diperkenankan. Kalau padahal itu perlu ya. Diharapkan sih semua orang bisa mengutarakan kata-kata pendapatnya dalam kalimat, dalam kata-kata tulisan, bukan dalam angka. Angka itu soalnya harus diterjemahkan lagi, naik turun dengan kata-kata. Jadi hikmahnya gunakan bahasa yang sederhana. Kita lanjutkan setelah simplicity. Bahasa. Nah, ini saya sudah ungkapkan juga. Bahasa pakai bahasa yang dipahami oleh anak SMA yang kritis, yang dipahami oleh umum, bukan bahasa spesialis tadi. Apa yang saya sampaikan, saya sudah sampaikan tadi, supaya kita ingat bahasa umum bukan bahasa spesialis atau bahasa komunal. Jadi audiens kita bukan spesifik ya, tidak spesifik, tapi audiens kita audiens umum. Jangan terlalu banyak pakai kata-kata yang spesialis. Istilah-istilah kedokteran tentu tidak dipahami oleh masyarakat awam dan perlu penjelasan. Memang di sini banyak sekali pertanyaan yang bisa kita
gali untuk dijawab. Kita lanjutkan lagi ya. Takut waktunya sudah semakin kempes. Nah, ini umum terjadi. Tulisan yang berpidato. Apa sih tulisan yang berpidato? Tulisan yang cenderung menasihati pembaca. Emang beginilah harusnya. Jadi tulisan yang berpidato ini juga ada penyakitnya. Retorika. Tulisan ini jalan di tempat. Padahal tulisan itu berkaki, dia bergerak. Dari satu paragraf, seperti tadi kita belajar dari outline, itu tulisan bergerak. Paragraf 1 ke paragraf kedua itu bergerak. Ada hubungan kausalitas yang saling mendukung antara paragraf sebelumnya dan paragraf sesudahnya. Karena itu, tulisan tidak statis. Berbeda dengan pidato. Pidato biasa mengulang-ulang tulisan, mengulang-ulang gagasan dengan kata-kata yang berbeda. Ya, bisa dinikmati. Tapi pidato ini agak mencederai minat kita yang ilmiah. Soalnya tulisan yang baik adalah tulisan yang bergerak dari satu paragraf ke paragraf lain, paragraf selanjutnya dihubungkan oleh benang merah kausalitas. Yang satu menyebabkan yang lain. Jadi tulisan itu dinikmati. Ini yang namanya alur. Alur tulisan. Ya, disitulah kita berkenalan dengan plot. Plot ini yang membuat tulisan bergerak dari satu ide ke ide selanjutnya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, tadi kita bicara soal analisis, soal ya suatu yang berat-berat ya, soal analisa, soal bagaimana mengutarakan gagasan dengan baik. Nah, cenderung memang kalau kita bicara tentang analisa, itu ada kecenderungan untuk melahirkan tulisan-tulisan yang kering. Padahal kita masih punya kewajiban untuk menghibur pembaca, membuat pembaca, memikat pembaca. Dengan apa kita memikat lagi? Setelah misalnya kita membubuhkan argumentasi yang kuat, 5 paragraf yang kuat, 6 paragraf, coba bubuhkan contoh yang manusiawi. Misal, saya cerita manusia, apakah itu tentang keberhasilan seorang tokoh atau kegagalan seorang tokoh? Ya, di sini saya bubuhkan manusia, cerita manusia lebih menarik daripada gagasan. Kita, pembaca juga selalu tertarik pada profil, pada wajahnya sendiri. Seraut wajah pada gagasan rumit akan menyegarkan, membangkitkan minat membaca untuk terus sampai akhir. Kalau ini hilang sisi manusia, tapi hanya berbicara tentang argumentasi, tulisan akan menjadi kering dan dingin. Itu kita gagal untuk memikat pembaca ya, secara keseluruhan. Ya, kita lanjutkan dengan slide selanjutnya. Nah, ini deskripsi, rekonstruksi. Tempat dan suasana kalau kita lukiskan dengan tepat, misal tentang kita berbicara tentang Pulau Komodo, reservasi hewan purba itu. Kita lukiskan dengan baik pada paragraf pertama, pada paragraf kedua bahkan, bagaimana Komodo hidup bersisian dengan manusia, dengan mitos, maka itu akan menjadi tulisan sangat menarik. Kita berbicara Kahar Muzakar tentang alam yang mendukung dia, misalnya. Kita berbicara tentang Bung Karno, alam Bengkulu,
yang bersahabat dengan dia. Di NTT pula, ketika Bung Karno diasingkan di sana, tentang suasana lokal yang sangat mendukung dia. Nah, inilah deskripsi yang tidak banyak orang tahu, tapi kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana, fokus, dan ringkas tadi. Ini akan membuat seluruh suasana tulisan berubah menjadi hidup. Kita bicara tentang Bung Karno dan pengasingannya di Nusa Tenggara Timur, di Bengkulu, di tempat lain, di ND. Bahkan panca indera pun kita gunakan di sini. Ya, selanjutnya. Nah, ya, panca indera kita gunakan untuk menjelaskan suasana dari pendengaran tentang suasana, aroma rumput, padang sabana, dan lain-lain. Ya, selanjutnya anekdot. Anekdot ini ya sering disebut sebagai permata dalam cerita. Tapi di sinilah letak seorang penulis kawakan untuk menyampaikan gagasan dalam bahasa yang lucu. Kita punya seorang esayis yang sangat piawai dalam hal ini, tapi sayang beliau udah meninggal. Kalau Gunawan Muhammad sangat serius dan kontemplatif, ada Mahmud Junaidi yang bisa mengkritik dengan baik hal-hal yang sangat sensitif tentang Orde Baru, tentang otoritarianisme Orde Baru, tentang pemerintah yang sangat represif pada rakyatnya. Dan si pemerintah tidak menjadi marah karena ini disampaikan dalam bahasa humor yang sangat tepat, sangat mengena, anekdot. Nah, yang terakhir, paragraf ini, slide terakhir, ini juga humor. Berilah pembaca sebuah senyuman, mereka akan menjadi sahabat Anda sepanjang hari. Buat mereka menanti tulisan Anda lagi. Tapi memang hati-hati dengan humor yang tidak bercita rasa. Saya pikir kalau saya akan melanjutkan, ada satu bagian lagi, tapi kalau disudahi di sini, mungkin kita bisa lebih interaktif ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Apakah masih ada waktu panjang, Mbak Kanti? Masih ada 20 menit, Pak Idrus. Oh gitu. Jadi sebelum tanya jawab ya? Iya, kelihatannya nanti tanya jawab langsung di ruang besar. Oh gitu. Enggak. Soalnya pasti banyak pertanyaan di sini belum tuntas ya. Oke. Kita bergerak ke ini PowerPoint yang selanjutnya deh. Di sini ada tentang essay with style. Itu ada PowerPoint-nya tadi ya. Nah, ya. Jadi essay itu tidak selamanya serius, apalagi kalau kita bisa menyampaikan dengan bahasa yang tidak kaku ya. Dalam perkembangannya memang esai yang berisi argumentasi logis dengan rasio yang terukur itu makin lama makin tidak menyenangkan orang, karena ya kita tahu kok dalam perkembangannya di media massa itu yang namanya rubrik opini dan editorial, OPED singkatannya, itu disembunyikan di dalam. Tidak ditaruh di halaman muka, tapi ditaruh di halaman berdampingan di dalam. Di situ ada opini atau pendapat, di sampingnya ada editorial. Editorial itu esai juga, tapi dia menunjukkan sikap si majalah atau si media massa itu sendiri tentang
persoalan penegakan hukum, tentang pelanggaran hukum, tentang debirokratisasi, itu ada disampaikan di rubrik editorial. Nah, ini rubrik-rubrik unfortunately ya, rubrik-rubrik yang kurang dibaca sebenarnya. Karena bahasanya berbeda, sangat hirau pada argumentasi, kering, dingin, seperti yang saya ungkapkan tadi. Nah, sebagian orang, ini mungkin diawali dengan situasi di Amerika dan di Indonesia ya, cepat sekali menular. Di Amerika mungkin tahun 70-an udah mulai muncul para esayis yang sebenarnya sudah banyak terpengaruh oleh dunia sastra. Jadi para esayis itu mereka menuliskan artikelnya dengan gaya orang menulis cerpen, dengan menulis cerita pendek. Di Indonesia juga ada seperti ini. Jadi persentuhan atau persinggungan dengan dunia kesusastraan membuat tulisan-tulisan esai yang tadinya kaku menjadi lebih lentur, dinikmati lebih banyak orang, dinikmati oleh audiens yang lebih luas. Nah, ini memang membutuhkan sentuhan seorang yang sudah menguasai pendapat dengan baik dan orang yang terbiasa dengan dunia keindahan kata, dengan ungkapan-ungkapan analogi, dengan anekdot. Disinilah tempatnya. Maka itu saya sebutkan di sini essay with style, bukan essay yang murni, tapi essay with style. Istilah lain dari essay with style adalah non-fiction, creative non-fiction. Nah, ini memang istilah khusus. Kita coba menjelajahi seperti apa yang disampaikan oleh yang ditawarkan tulisan-tulisan model essay with style ini atau creative non-fiction ini. Kita lanjutkan dengan slide selanjutnya. Nah, ada satu hal di sini yang digarisbawahi, sifatnya storytelling. Dia bercerita, dia mendongeng. Ketimbang berargumentasi, dia berargumentasi atau berpendapat dengan berdongeng. Dia bisa menggunakan format cerita pendek dengan narasi yang gaya bertutur yang baik, deskripsi, melukiskan atau memotret dengan kata-kata itu. Esai jenis ini menyampaikan pendapatnya. Ini wajah sang kakek di sini adalah kalau tadi kita berkenalan dengan Ernest Hemingway, sekarang kita ini wajahnya seorang Gabriel Garcia Marquez. Marquez seperti mudah-mudahan benar ya, tapi wajahnya mirip si penulis Bolivia ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, di sini kita berbicara tentang cerita. Ya. Apa sih cerita itu? Cerita. Mirip sebenarnya dengan argumentasi, mirip. Dalam cerita itu ada iramanya, ada bergerak dan berhenti. Plot atau alur itu menggerakkan cerita dari satu titik ke titik lain. Tapi ada saat bergerak, ada saat juga berhenti. Inilah dinamika namanya. Dinamika yang dimiliki oleh essay with style. Contoh ini saya angkat cerita Malin Kundang. Suasana yang memprihatinkan tentang Malin Kundang yang dirundung kemiskinan itu statis ya. Karena dideskripsikan bagaimana dia hidup berjuang dengan emaknya, di mana ikan sedikit yang bisa ditangkap, mereka hidup dalam kemiskinan. Tapi ketika
Malin Kundang mencoba memperbaiki hidupnya dengan menumpang kapal ke negeri seberang, itu ada yang bergerak. Itulah plot, ya, plot yang menggerakkan. Ya, oke, kita percepat lagi. Slide selanjutnya supaya kita bisa ada interaksi lebih jauh. Jadi ada yang bergerak. Nah, ini kita berkenalan dengan tokoh-tokoh. Saya akan lebih panjang, tapi saya sebutkan tadi ada seorang Mahbub Junaidi yang sangat kaya humor dalam tulisan-tulisannya. Itu kita bisa jadikan referensi untuk tulisan-tulisan yang humoristis. Kalau Umar Khayyam kita tahu dia dialog selalu. MH Gunawan juga. Kita lanjutkan. Membedakan. Ini ada 3 yang saya ungkapkan. Tulisan jenis opini analisa, ya, semuanya esai ya. Tulisan ini yang paling ujung kanan itu essay with style. Ya. Kalau dalam tulisan opini analisa, esai itu, kita bisa simpulkan jadi bagaimana si penulisnya mengatakan sesuatu dengan pendapat, dengan plot dan argumen logis yang mencoba objektif. Ini pretensi ya untuk selalu objektif. Mengutip dari sumber ilmiah, tidak ada tempat yang untuk subjektif. Padahal ada, ya. Tapi memang Maaf, pretensi. Kak Idrus, Ya. ternyata kita tanya jawabnya di ruang ini dan waktunya tinggal 12 menit lagi. Pendek. Oke, kita sudahi ini. Langsung tanya jawab. Ya. Iya, ini udah ada yang bertanya. Ya. Teman-teman ini nanyanya ada yang masalah teknis kayaknya, maksudnya teknis syarat lomba. Nanti mungkin bisa dibantu oleh panitia ya. Itu panjangnya kalau di e-poster sudah disebutkan 1.000 sampai 3.000 kata. 1.000 sampai 3.000 ya. Banyak. Ya, nanti di postnya di sosial media masing-masing dan tag akunnya KPPPA gitu. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh panitia. Kalau mau ada yang bertanya, tanyanya mohon ke teknis penulisan esai yang tadi sudah dipaparkan oleh Kak Idrus. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh langsung raise hand atau langsung buka mic aja. Waktunya pendek ini. Ya. Dimanfaatkan. Iya. Silakan tadi yang udah nanya di luar pertanyaan teknis lomba ya, dari Mbak Siti ini kelihatannya ada yang nanya. Iya. Buka mic aja. Ya. Mbak Siti silakan. Ini ada yang nanya sih contoh esai. Oke, silakan. Izin. Ya. Saya tadi kan sudah dijelaskan beberapa teknik untuk penulisan sebuah esai. Mungkin boleh dikasih contohnya Pak Idrus, contoh dalam 2 atau 3 paragraf gitu, contoh yang tulisan dalam bentuk esai. Ya, Mbak Siti dari mana? Dari KPPA, Mbak. Oke. Iya, nanti bisa saya kasih contoh sih, cuman waktunya mepet ya. Kalau yang tadi saya bisa sampaikan tentang misalnya kalau kita menuliskan perbandingan status perempuan di zaman Jepang dan di masa Orde Baru, itu bisa kita ungkapkan seperti pointers yang tadi saya katakan. Cuman untuk contohnya, saya banyak contoh tulisan, atau kita share aja nanti, nggak usah sekarang ya. Ya, atau bisa di googling catatan pojoknya Gunawan Muhammad, itu salah satu contoh esai. Iya.
salah satu esai with style ya. Kalau Mungkin mau Kak dengan- Idrus untuk mendiferensiasi antara esai dan artikel itu karakter utamanya apa sih gitu yang membedakan esai dengan artikel di koran? Kalau artikel itu istilah umum ya, istilah berita itu artikel. Jadi artikel itu bisa apa aja, bisa termasuk esai. Ya, sebuah ungkapan tertulis ya. Jadi Tapi apa karakter utama sebuah tulisan esai, bisa dikategorikan esai itu apa? dia berpendapat, ya, dia mengajukan analisis, mengajukan data. Itu yang paling utama. Memang beberapa yang perlu saya jelaskan tadi belum sempat. Ya, karena waktunya menurut saya sih pendek sekali ya. Jadi Ini masih ada 7 menit, teman-teman silakan tanya atau kita kembali ke slide-nya saya Kak takut Idrus mungkin kalau nggak ada yang lebih mau tanya. bagus sih memang interaksi ya. Jadi ya saya Silakan dibuka mic-nya dari Mbak Florencia. manusia ya. Ya, Silakan. Kak Idrus Ya. dan juga selamat siang Kak Kanti. Selamat Saya siang. Taruna dari SMA Mardiwaluya Cibinong. Jadi Hmm. sekarang saat ini sedang membuat esai juga dan kebetulan juga saya udah banyak sekali ikut lomba dan juga bersyukurnya banyak juga menangin. Jadi saya ingin lebih mengembangkan lagi. Tetapi di sini saya Alhamdulillah. susah sekali untuk menulis esai yang dalam 500 kata, Pak. Jadi di sini saya sedang menulis tentang temanya itu impianku untuk Indonesia. Tapi kalau dalam 500 kata itu saya selalu bingung poin-poin penting atau yang bagian apa saja sih yang harus bisa dimasukkan dalam 500 kata itu. Oke, ini tidak ada hubungannya dengan kriteria untuk lomba ya? Yang Nggak ada, karena di lomba 1.000 sampai 3.000 kata. 1000. Oh, 500 kata. Memang Lomba yang lain nih kayaknya. iya, bagus. Itu artinya kesulitan karena terlalu pendek atau terlalu panjang? Persyaratan 500 kata. Jadinya tuh karena saya biasanya tuh saya tuh orangnya kalau dalam penulisannya itu selalu lengkap, Pak. Jadi kalau misalnya dalam data atau opininya saya benar-benar menggambarkannya dengan jelas, tetapi kalau dalam 500 kata saya jadi bingung, ini kira-kira harus apa aja sih yang harus saya masukin seperti dalam strukturnya, kata-katanya, atau bagian Outline-nya. penting apa sajanya. Iya, memang. Disinilah letak apa yang kita sampaikan tadi tentang angle dan selektivitas. Kalau kita sudah punya angle itu, jangan bergerak dari angle itu sendiri, dan seandainya kita cukup loyar dengan data-data sampai 2 paragraf, itu jadikan 1 paragraf itu sudah cukup. Ya. Jadi tetap berpegangan pada angle yang lebih ketat. Dengan begitu, outline-nya pun jadi lebih sedikit. Pointers-pointersnya yang seharusnya sampai 16, saya bilang, ini cukup 5. Dan belajar dari ini ya, maaf ya, ini satu teknik yang sangat diperlukan di sini adalah abstraksi. Ketika kita, abstraksi bukan abstrak ya, kita mencoba menyarikan, meringkas dengan tepat. Persoalannya ini loh. Bahkan ketika kita udah mulai memiliki keahlian di sini dalam abstraksi, kita bisa menyarikan 2-3 kalimat jadi 1 kalimat. Jadi lebih ringkas lagi, lebih sederhana lagi, tapi memang harus diasah dengan amat sangat. Tapi kegigihan sudah sampai seperti Anda ini istimewa. Saya pikir bagus sekali ya. Udah menjelajahi sejauh ini. Padahal masih di SMA ya? Iya, Pak. Iya memang. Jadi kembali angle lagi. Angle itu kawan kita. Jangan dibuang, jangan disisihkan. Dengan begitu kita akan buat pointers yang lebih sederhana, lebih singkat.
lihat Gunawan Muhammad berbicara tentang perkembangan negeri Cina dari zaman Mao Zedong sampai sekarang itu dalam satu paragraf, satu esai ya sekitar 6.000 karakter ya sekitar 900 kata gitu. Jadi memang belajar dari mereka yang sudah terbiasa menempuh jalan ini, ya kita sampai ke sana insya Allah. Tapi jangan takut, abstraksi itu ada dalam pikiran. Kita mencoba menangkap intinya apa yang diutarakan oleh orang dalam satu kalimat. Setiap paragraf itu mempunyai tesis. Itu yang kita tangkap. Mempunyai jantungnya. Nah, itu yang kita tangkap. Kita tangkap dan jadikan itu bagian dari ekspresi kita. Ya. Jadi kita ini ada satu pertanyaan lagi tapi saya bacain aja. Maaf saya percepat karena ini tinggal 2 menit. Ini pertanyaan dari SMPN 21 Purworejo bertanya, dalam membuat esai kata-katanya itu pakai bahasa sehari-hari atau bagaimana? Nah, ya. Ini penting sekali juga pertanyaan, pakai bahasa baku, bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Cuman membuat bahasa baku tidak dalam ekspresi yang beku, itu tantangan kita. Baku tapi tidak beku ya. Tidak beku. Iya, kalau kita baku kemudian jadi kaku, itu sayang sekali. Tapi memang bahasa kita akan menjadi lentur tadi kalau kita menguasai persoalan. Ya, mungkin pertama kali nggak apa-apa kita bubuhkan dalam bahasa slang ya, bahasa gaul gitu. Tapi setelah itu kita terjemahkan kembali dalam bahasa formal, karena itulah yang diterima dalam dunia esai. Jadi terpaksa kita pakai bahasa Indonesia baku. Bagus sekali pertanyaannya ya. Saya pikir itu dilema yang kita hadapi semua. Terus. Oke, mungkin penutup Pak Kak Idrus nih, karena kalau breakout room ini nggak enaknya tiba-tiba nanti kita keputus gitu. Jadi 1 menit sebelum kita bergabung ke ruang besar. Iya. Silakan. Ya, saya maaf kadang-kadang memang menyampaikan kepada kawan-kawan yang lebih muda ini agak sulit menyeleksi kata-kata ya. Tapi kalau bisa, saya ingin menegaskan bahwa menulis ini proses dialektis. Menulis ini nggak sama dengan berbicara. Ketika kita menulis, kita mengendapkan gagasan. Dan gagasan itu bergerak. Ya. Kadang-kadang kita sampai pada kesimpulan ini. Tapi kemudian dalam waktu singkat, lebih dari 2 menit, tampaknya ini harus direvisi, harus digantikan dengan ini. Jadi terjadilah penajaman. Sehingga pengendapan itu benar-benar terlaksana dalam penulisan. Berbeda kita dengan berargumentasi dengan lisan. Argumentasi dengan lisan, 1 hari, 2 hari kemudian tidak bunyi udah. Tapi kalau dalam tulisan, dia kekal selamanya. Oke. Baik, kita sudah harus bergabung lagi di ruang besar. Terima kasih banyak Kak Idrus. Materinya sangat mencerahkan. Dan mudah-mudahan teman-teman dari sini bisa memproduksi tulisan yang esai yang bagus dan kontennya juga tajam. Sampai ketemu di ruang sebelah. Oke ya. Makasih Mbak Kanti.